Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang interval dan juga pertidaksamaan linier. Oke. Nah, mungkin notasi pertidaksamaan ini sering kalian temui. Nah, ini apa aja sih, gimana dan bagaimana cara membacanya? Nah, jadi untuk yang pertama, notasi pertidaksamaan yang pertama itu dibacanya tidak sama dengan. Jadi kalau persamaan kan notasinya sama dengan ya. Nah, selain itu kita namakan pertidaksamaan. Ada yang bentuknya seperti ini, tanda sama dengan terus dicoret, itu artinya tidak sama dengan. Kemudian ada ini bacanya lebih besar dari, terus ini lebih besar atau sama dengan, ini lebih kecil atau bisa juga kurang dari, ini kecil dari atau sama dengan. Nah, seperti itu cara membacanya dari notasi pertidaksamaan. Nah, sekarang kita kenalan dengan yang namanya interval. Interval ini sering juga disebut dengan serang. Dengan serang, di mana interval ini bisa dinyatakan dengan 3. Oke. Jadi apa sih bedanya notasi himpunan, apa bedanya notasi interval dan juga graf interval. Dan di mana ketiga ini adalah untuk menyatakan solusi dari pertidaksamaan linier. Oke, seperti berikut. Kalian bisa lihat nomor 1. Ini adalah untuk kolom yang kedua, ini adalah notasi himpunan. Notasi himpunan itu ditandai dengan kurung kurawal ya, ada kurung kurawalnya. Nah, terus kita menyatakan atau mendeklarasikan anggota dari himpunan tersebut. Seperti ini cara bacanya. Himpunan dari yang anggotanya adalah X, di mana X-nya ini ada di antara A dan juga B, atau X-nya itu lebih besar dari A dan X lebih kecil dari B. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini. Ada misalnya ada ya, X kita itu adalah solusi himpunan kita itu adalah X, di mana X-nya terletak di antara min 2 dan 1. Atau bisa juga cara bacanya X-nya itu lebih besar dari min 2 dan lebih kecil dari 1. Notasi himpunan ini bisa kita nyatakan dengan notasi interval seperti ini. Artinya sama aja. Jadi X-nya itu ada di antara A sampai B. Intervalnya itu A sampai B. Dan dinyatakan juga bisa dalam graf interval seperti berikut. Jadi daerah arsirannya itu ada di antara A sama B, tetapi karena ini dia tidak sama dengan, hanya kecil, besar dan kecil saja, maka dan intervalnya itu kurungnya seperti ini, maka A-nya dan si B itu tidak ikut. Jadi hanya mendekati A sama B, tapi A sama B-nya tidak ikut. Makanya ini bolong ya, nggak diarsir. Nah, interval yang seperti ini dikenal dengan nama interval buka. Nah, kenapa? Karena kurungnya buka, kanan dan kirinya buka. Kita disebut interval buka. Artinya nilai A dan B-nya nggak ikut, tapi hanya yang mendekati A dan yang mendekati B. Kemudian apa bedanya kalau tadi kan kurang seperti ini tandanya, gimana kalau ada sama dengannya? Nah, maka intervalnya menggunakan kurung siku seperti ini yang dikenal sebagai interval tutup. Dan kalian bisa lihat pada graf intervalnya A sama B-nya bulatannya penuh ya. Artinya apa? A sama B-nya juga ikut. Itu bedanya. Contoh yang pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama A dan B-nya tidak ikut. Kenapa? Karena ini tandanya juga seperti ini ya. Nah, seperti ini. Sedangkan kalau yang di contoh kedua,
ada pertidaksamaannya kurang dari sama dengan dan lebih besar sama dengan. Nah, karena ada sama dengannya, maka intervalnya menjadi interval yang tutup. A dan B-nya juga ikut. Oke, selanjutnya contoh ketiga, bisa juga ada di suatu waktu, bisa jadi yang satunya kita pakai tanda yang X-nya lebih besar sama dengan A, dan X-nya itu kecil dari B. Itu bisa saja berarti yang menggunakan kurung tutup itu si A, sedangkan si B kita menggunakan kurung buka. Sehingga di grafnya bisa kalian lihat si A-nya itu penuh, si B-nya itu bolong ya. Berarti A-nya ikut, B-nya enggak. Dan daerah asirnya itu ada di antara A sampai B. Nah, ini disebut interval setengah tutup, setengah buka. Gitu ya. Jadi karena dia setengah-setengah. Setengahnya tutup, setengahnya buka. Nah, seperti apa cara interval lainnya? Nah, ini kebalikan yang tadi. Si A-nya tidak pakai sama dengan, pertidaksamaannya, si B-nya pakai sama dengan. Sehingga yang tutup adalah si B, sedangkan si A-nya yang buka. Nah, bisa dilihat graf intervalnya tidak penuh di A, sedangkan di B penuh. Nah, ini disebut dengan interval setengah buka, setengah tutup. Oke, selanjutnya kalau misalnya bisa nggak buka dua-duanya, bisa. Atau kadang kita ketemu sama pernyataan seperti ini atau himpunan seperti ini, X, di mana X-nya itu lebih besar dari A. Nah, artinya X-nya itu terus membesar mulai dari A hingga tak hingga. Ya, kalau misalnya notasi himpunannya seperti ini, maka kita bisa nyatakan dalam notasi interval seperti berikut. A, tak hingga. Nah, karena tak hingga ini kita tidak tahu persis berapa, maka kita menggunakan selalu kalau pakai infinity ini kurung yang buka. Nah, bisa kalian lihat gambar graf intervalnya ya. A sampai T hingga, maka diarsipnya seperti berikut. Nah, ini disebut juga interval buka. Oke, kemudian ada lagi nih. Kalau misalnya pakai sama dengan gimana? Yang si X lebih besar A tadi ya. Sekarang X lebih besar sama dengan A. Maka A-nya jangan lupa dipakai kurung tutup. Nah, jadi setengah tutup, setengah buka. Dan bedanya sama yang tadi, kalau A-nya nggak ikut, sekarang A-nya ikut. Kemudian ada lagi seperti ini. Misalkan kalau X-nya di mana X-nya kecil sama dengan kecil dari B, maka artinya nilai B itu ada di nilai X itu untuk di bawah B atau lebih kecil dari bilangan B. Nah, kita bisa nyatakan notasi intervalnya seperti berikut. Min tak hingga B. Nah, jadi artinya apa? Nilai yang diarsir atau nilai solusi kita itu ada di sebelah kiri dari si B. Nah, B-nya karena ini kurang dari, maka dia tidak ikut, jadi pakai kurung yang buka. Nah, gimana kalau pakai sama dengan? Tinggal diubah aja kurung kerawalnya jadi kurung kerawal kurung bukanya menjadi kurung tutup. Nah, kalau tadi disebut interval buka, maka ini disebut setengah buka, setengah tutup. Nah, mungkin kalian juga sering ketemu ini, nanti X-nya anggota bilangan real. Itu artinya apa? Artinya X-nya itu ada di antara min tak hingga sampai tak hingga. Makanya berarti seluruh garis bilangan ini ya. Nah, notasinya seperti ini kalau notasi intervalnya. Min tak hingga sampai tak hingga. Nah, dengan catatan min tak hingga dan tak hingga itu adalah bukan bilangan real, karena kita nggak tahu berapa min tak hingga dan tak hingga itu ya. Oke.
Nah, berikut itulah tentang interval. Kemudian kita akan membahas solusi pertidaksamaan ini bisa kita tentukan dengan cara melakukan operasi pada pertidaksamaan linearnya. Kita bisa menjumlahkan dengan bilangan yang sama, kita bisa perkalian ataupun pengurangan juga bisa, kita makan perkalian ataupun perkalian dengan bilangan yang negatif, tapi jangan lupa tanda pertidaksamaannya itu dibalik. Nah, jika tadinya itu kurang dari, jika kalikan dengan negatif, maka berubah menjadi lebih dari. Nah, seperti itu ya. Kita langsung bahas contohnya. Oke, saya punya pertidaksamaan linear 5x dikurang 1 lebih besar sama dengan 3x plus 5. Seperti apa cara penyelesaiannya? Oke, sama seperti persamaan linear tadi, kita bisa menambahkan, kita mau cari tahu kan nanti x-nya besar berapa gitu. Nah, kita tambahkan 1 di kedua buah ruas untuk menghilangkan negatif 1 yang di sini, sehingga diperolehlah 5x lebih besar sama dengan 3x plus 6. Kemudian kita kurangkan 3x-nya di kedua buah ruas. Kenapa? Biar hanya ada x di ruas kiri. Nah, kemudian diperolehlah 2x lebih besar sama dengan 6. Oke, sorry, ini harusnya dibagi 2 di kedua buah ruas, biar tinggal x-nya saja ya. Maka 2x dibagi 2 lebih besar sama dengan 6 dibagi 2. Maka diperolehlah x-nya lebih besar sama dengan 3. Saya pakai soal yang sama dengan persamaan kemarin tadi ya, tapi saya ubah ininya jadi pertidaksamaan. Kita mau lihat bedanya. Nah, kemudian bisa juga pakai cara lain. Ini lebih langsung ya. Kita pindahin aja min satunya ke ruas kanan. Karena berubah dia menjadi per 1. Sehingga kita peroleh 5x lebih besar sama dengan 3x plus 5 plus 1. Jadi 5x lebih besar sama dengan 3x plus 6. Kemudian, nah kita mau biar yang x di sebelah kiri semua, maka 3x-nya kita pindahkan ya ke ruas kiri. Karena pindah dia menjadi min 3x. Nah, sehingga diperolehlah 2x plus sama lebih besar sama dengan 6. Kemudian biar tinggal x-nya doang di ruas kiri, kita pindahkan kali 2-nya ini ke kanan sehingga jadi bagi 2 ya. Sehingga kalau bisa ditulis jadi 6 per 2. Nah, sehingga diperolehlah x-nya lebih besar sama dengan 3. Nah, apa bedanya persamaan dan pertidaksamaan? Kalau tadi kan waktu contoh persamaan kita perolehnya 3x sama dengan 3. Ya udah, dia unik hasilnya yaitu x-nya sama dengan 3. Tapi kalau ini x-nya lebih besar sama dengan 3. Artinya bisa 4, bisa 1000, bisa 100, bisa 7000 gitu ya. Nah, jadi dari hasil ini kan kita peroleh x-nya lebih besar sama dengan 3 ya. Nah, maka kita bisa nyatakan solusinya ini menggunakan yang pertama, solusi himpunan. Solusi himpunan kita nyatakannya caranya seperti ini. Perungkur awal, jangan lupa x anggota bilangan real di mana x-nya itu lebih besar sama dengan 3. Ini anggota, cara bacanya ya. Kalau ini bilangan real. Nah, ini titik 2 ini disebut juga di mana x-nya itu lebih besar sama dengan 3. Nah, notasi intervalnya dari solusi ini yaitu x anggota 3-nya itu ikut karena ini ada sama dengan, maka dia pakai kurung tutup.
karena dia terus membesar jadi 3 sampai tak hingga. Nah, gitu cara menulis notasi intervalnya ya. Dan apabila digambarkan dalam graf interval seperti ini. Tiganya penuh ya, artinya tiganya ikut dan terus sampai hingga. Artinya apa? Solusi kita itu dari pertidaksamaan ini bisa X-nya itu sama dengan 3, bisa X-nya itu 3,001, bisa X-nya itu sama dengan 100, bisa X-nya itu sama dengan 750,7 misalnya, dan seterusnya. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi semua nilai X yang ada di daerah ini, jika kita substitusikan ke pertidaksamaan ini, pasti nilainya benar. Contoh, misalnya 5X dikurang 1 lebih besar sama dengan 3X plus 5. Misalnya kita masukin 100 ya. Jadi 5 kali 100 dikurang 1, berarti 500 dikurang 1, 499. Ini berarti kan 3 dikali 100 ditambah 5. Ini 305. Nah, lebih besar 499 lebih besar kan ya dari 505. Nah, ini berlaku ini. Maka benar. Oke, dan bisa dicoba-coba sendiri. Itu contoh nomor 1. Kita beranjak contoh kedua. Oke, contoh yang kedua. Pertidaksamaannya tadi ada kurang dari sama, lebih besar sama dengan. Sekarang kita coba yang kurang dari, nggak ada sama dengannya. Oke, kita pindahkan ruas. Kita kurangkan dengan 2 di kedua buah ruas, hingga biar tinggal 6W aja, sehingga diperoleh seperti ini. Kemudian biar 4W di sini nggak ada, kita tambahkan 4W di kedua ruas, sehingga diperoleh min 2W kurang dari min 9. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan minus 2. Nah, ingat hati-hati karena kita bagi dengan minus 2, maka tandanya tadinya kurang dari berubah menjadi lebih dari, sehingga diperolehlah W-nya lebih dari 9/2. Nah, dengan cara lain bisa juga kita pindah ruaskan 2 plus 2 ini dari ruas kiri ke ruas kanan, sehingga jadi minus 2. Kita peroleh seperti ini. Min 6W kurang dari 4, min 4W kurang 9. Kemudian min 4W-nya ini kita pindah ruas dari kanan ke kiri sehingga berubah jadi positif. Nah, kita peroleh ini ya. Kemudian kita kalikan minus 2 ini ke kanan menjadi bagi 2. Minus 2 ini kan perkalian, di ruas kiri pindah ruas dia jadi pembagian. Dan jangan lupa tandanya diubah. Karena apa? Karena kita melibatkan negatif tadi ya, sehingga W-nya lebih besar dari 9/2. Gimana cara menyatakan solusinya dalam notasi? Nah, kalau notasi himpunan seperti ini, W-nya anggota bilangan real, di mana W-nya itu lebih besar dari 9/2. Nah, notasi intervalnya bisa W anggota dari, nah karena dia tandanya kurang dari, jadi dia pakainya kurung yang buka sampai tengah. Nah, dia terus membesar dari 9/2. Nah, graf intervalnya lihat dia tidak penuh ya di 9/2-nya. Artinya apa? 9/2-nya nggak ikut. Oke, jadi aksi seluruh tandanya. Artinya apa? Berarti X-nya itu ya bisa 9/2 kan 4,5 ya, pasti bisa 5, bisa 7,75, bisa kok X sih W ya.
100 dan seterusnya. Silahkan dicoba-coba saja untuk membuktikan apakah benar. Oke, selanjutnya kita akan bahas contoh yang ketiga. Nah, ini bedanya sama dua yang tadi, ini kita gabungkan. Jadi ada di antara dua buah bilangan ketidaksamaannya ya. Oke. Pertama, kalau kayak gini, jangan hanya ruas kiri dan ruas kanannya aja, tapi di tengah-tengahnya juga, maka di semua ruas. Ini ruas kiri, tengah, dan kanan. Nah, kalau kita mau hilangkan minus 2 ini, kita tambahkan baik itu di ruas kiri, tengah, maupun yang kanan juga. Sehingga bisa kalian lihat, ditambahkan 2-nya di kiri, tengah, maupun kanan. Kemudian, jadi ruas kirinya jadi min 2, ruas kanan jadi 2T, dan ruas kiri jadi min 2, ruas tengah jadi 2T, dan ruas kanan jadi 4. Nah, kemudian untuk menghilangkan biar jadi tinggal T aja di ruas kanan, maka kita bagi semua ruas dengan 2, karena tidak ada perkalian atau pembagian negatif, maka cukup nggak perlu diubah tanda arah pertidaksamaannya ya. Dari perolehan T-nya itu lebih besar sama dengan min 1 dan T-nya kecil dari 2. Dengan cara yang lain kita bisa coba, kita tinggal pindahkan min 2 yang ini ruas kiri dan kanan, sehingga diperolehlah seperti ini. Karena pindah ruas ya, kiri dan kanan, jadi dia positif. Kemudian jadi seperti ini. Nah, terus mau menghilangkan 2T-nya, sama-sama dibagi 2 di ruas kiri dan kanan, sehingga jadi seperti ini. Dan diperolehlah T-nya itu lebih besar sama dengan min 1 dan T kecil dari 2. Nah, sama aja ya, mau pakai cara kiri atau cara kanan. Nah, jadi solusi dari pertidaksamaan ini, jika kita nyatakan dengan solusi himpunan, T-nya anggota bilangan real, di mana T-nya lebih besar sama dengan min 1 dan T-nya kecil dari 2. Untuk dengan notasi interval bisa dinyatakan seperti ini, T anggota dari interval setengah buka dan setengah tutup ya. Setengah tutup dan setengah buka, di antara min 1 sampai 2. Nah, graf intervalnya seperti ini. Untuk min 1-nya dia penuh, untuk 2-nya dia belum. Artinya 2-nya nggak ikut, tapi min 1-nya ikut. Oke, nah demikianlah penjabaran untuk interval dan juga pertidaksamaan. Semoga bisa membantu kalian untuk memahami materi pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.